Meskipun agresi yang dilancarkan pasukan penjajah Israel di jalur Gaza bersifat brutal, biadab, dan merusak, serta menyebabkan kematian dan melukai puluhan ribu orang yang sebagian besarnya adalah anak-anak, wanita, dan orang tua, dan bahkan dilihat secara jelas oleh dunia, tapi tanpa malu, Zionis Israel justru membuat propaganda di depan dunia bahwa mereka adalah korbannya, dan bahwa apa yang mereka lakukan hanyalah pembelaan diri. Pakar dan pemerhati gerakan Zionis, Profesor Abdul Wahab Al-Masiri, ternyata sudah berbicara panjang lebar tentang pola pikir Zionis Israel yang memang suka memonopoli istilah korban dan istilah pembantaian, yang kemudian memunculkan istilah antisemit dalam buku Zionism, Nazism, and the End of History. Nah, sebenarnya seperti apa gagasan monopoli istilah korban yang menjadi mentalitas utama Zionis Israel? Mari kita bahas. Penganiayaan terhadap kaum Yahudi di Eropa Timur pada akhir abad 19 dan pembantaian kaum Yahudi oleh Nazi pada Perang Dunia Kedua berhasil dieksploitasi oleh Zionis untuk menggarap proyek entitas Israel demi membersihkan Eropa dari kaum Yahudi yang dianggap menjadi sampah masyarakat Eropa pada saat itu. Dua peristiwa tadi juga dimanfaatkan secara negatif untuk membangun monopoli istilah korban bagi kaum Yahudi. Ketika mereka mendapatkan serangan yang sebenarnya serangan tersebut adalah reaksi atas kejahatan Zionis itu sendiri. Monopoli ini juga didasari oleh gagasan melenyapkan dan menghabisi pihak lain untuk menjaga eksistensi diri. Maka dari itu, Zionis memiliki prinsip bahwa tanah Palestina adalah tanah yang kosong, tidak berpenghuni. Dalam arti lain, mereka tidak menganggap keberadaan masyarakat Palestina di atas tanah Palestina. 70 years have passed since the Nakba, the catastrophe in Arabic, took place in Palestine in 1948, in which more than 750,000 Palestinians were forcefully displaced from their homes and pushed into refugee camps in East Jerusalem, the West Bank, the Gaza Strip, and neighboring countries. Walhasil, dalam sejarahnya, Zionis Israel melakukan segala kekerasan dan pembersihan etnis sebagai salah satu media bagi proyek Zionis itu. Yang ketiga, monopoli ini juga didasari mental arogan yang mengklaim bahwa Yahudi adalah kaum terpilih dan istimewa. Hal ini melahirkan fatwa dari para rabi senior Yahudi Zionis yang melegalkan pembunuhan warga sipil non-Yahudi yang dengan jelas melucuti hak kemanusiaan masyarakat Palestina. טוב רבותיי, אתם הולכים לשמוע פלא פלאות. להבין שהלוחמים הקדושים שלנו שנלחמים בעזה הם ממש בפועל נלחמים על בניין המקדש בצורה מדהימה. Nah, dari poin-poin tadi sebenarnya kita bisa mendapatkan persamaan antara Zionis dan Nazi. Apalagi keduanya juga melakukan pemisahan antara pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dari nilai dan moral kemanusiaan, sebagaimana mereka melakukan pemisahan antara proses penyusunan kebijakan dari nilai dan moral kemanusiaan. Disinilah agresi penjajah Israel mendapatkan legitimasi dari para pemimpin politik, pemimpin militer, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk melakukan pembunuhan warga sipil, pembantaian, pembersihan etnis masyarakat Gaza. Menteri Pertahanan Israel sendiri, Yoav Galan, mengatakan bahwa orang-orang Palestina adalah manusia binatang. הקרב יהיה קרב ממושך, הקרב יהיה קרב קשה, אנחנו נהיה מדויקים, חדים, קטלניים, אבל יהיו מחירים. אנחנו נשלם מחירים ואנחנו נמשיך עד שנבצע את המשימה במלואה. אנחנו בוטחים בכם וסומכים עליכם. תמשיכו להתאמן, כל עוד יש זמן, תתארגנו, תהיו מוכנים. הפקודה תגיע. תודה רבה חבר'ה, סומכים עליכם, בהצלחה, ואנחנו עוד ניפגש, ומי שרואה עכשיו את עזה מרחוק, יראה אותה מבפנים. אני מבטיח לכם.
Bahkan Menteri Warisan Budaya Israel, Amichai Eliyahu, menyatakan kemungkinan untuk mencari cara yang paling menyakitkan untuk membunuh rakyat Palestina, yang salah satu caranya adalah dengan menjatuhkan bom nuklir di Gaza. 75% warga Israel juga masih menyetujui agresi biadab lanjutan terhadap Gaza, sebagaimana dalam sebuah jajak pendapat Institut Demokrasi Israel setelah 2 bulan agresi berlangsung. Here, get the f*** out of the country. This is Jewish country only. We don't need Muslims here. Dan hanya 10% warga Israel yang menganggap bahwa agresi Israel terhadap Gaza berlebihan dan tidak bermoral. Nah, maka dari itu kita harus bisa membentengi diri dari opini menyesatkan yang memonopoli bahwa Israel adalah korban dalam setiap peristiwa perang. Karena media global barat selalu gembar-gembor propaganda Zionis Israel sebagai media cokong Eropa dan Amerika terhadap proyek penjajahan di atas tanah Palestina. Oke, free Palestina, free Gaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.